bahwa garam itu sangat berbahaya. Padahal Bapak Ibu seusia ini sudah banyak makan garam. Kalaman. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, itu karena garam. Ya, kemarin saya ke Jepang, Bu, untuk melihat dari dekat orang kok bisa 6 generasi punya perusahaan sukses. Itu awalnya kakeknya itu cuma jualan garam di pinggir laut, Bu. Generasi ke-6 itu punya cabang perusahaan di seluruh dunia banyak sekali. Membuat infus, Bu. Ya, apa ada infus itu airnya langsung diambil dari sumur. Batu kok infusnya habis, tambah lagi aqua, tambah lagi air dari kamar mandi, tidak bisa. Itu harus mengandung komponen elektrolit. Ya, jadi Ibu, maaf ya, dalam perjalanan itu ada keluar keringat yang Ibu Bapak keluaran cairan yang tidak disadari. Itu yang dinamakan insensible loss. Kalau keringat kan kelihatan, tapi banyak Ibu tidak sadari, tahu-tahu malam kram. Oke, jadi sekali lagi Ibu yang pertama atas adalah biasakanlah makan di siang hari, harus menyediakan sup. Ya, jadi pengalaman kami di Eropa, Bu, setiap restoran menu makan siang tidak pernah menghilangkan menu sup. Nah, di Indonesia orang yang dicari buntutnya, kolesterolnya jadi tinggi. Ya, jadi sekali lagi kuah ini penting, sayur bening, ya, ini penting, ya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak yang kelihatan. Ada lagi yang ingin tanya? Silakan. Saya dengan Bapak Nur Sasmit. Dari mana? Dari Jambi. Jambi? Alhamdulillah. Raja mana? Ada nggak Raja mana di Jambi? Adanya di Padang. Silakan Pak Nur. Saya mau tanya, terjadinya varises itu kenapa, Dok? Terjadinya varises. Oh, varises ya. Baik, jadi sekali lagi Bapak Ibu, varises itu kan menunjukkan lemahnya struktur pembuluh darah, sehingga didesak sendiri sudah. Ya seperti Bapak punya karet ya, kalau masih normal kan akan kembali dengan baik. Tapi kalau karetnya sudah dul, malah molor. Oke, itu karena struktur. Dan Bapak jangan terganggu dengan kondisi semacam itu. Karena apa, Pak? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Tuhan, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Jadi nikmat yang lain melimpah. Nanti Pak Nur bisa baca surat Luqman ayat 20. Alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dzahiratan wa batinah. Tuhan sedang memberikan kenikmatan yang luar biasa, baik lahir maupun batin. Jadi kalau hanya varises saja kecil. Dan tolong diperhatikan, itu lahan rezeki bagi dokter bedah plastik. Jadi kita bersyukur memberi nafkah, ya enggak? Malah kita sendiri pusing, waduh, jaim, malu. Jadi kalau kita menghitung nikmat Tuhan, kita tidak akan sanggup. Maka bersyukurlah. Bersyukur. Orang kalau bersyukur pasti ditambah. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang berterima kasih, saya tambah. Siapa yang menambah? Tuhan siapa? Maka tadi Bu Yusnidar keluar dari kamar, kata kunci yang saya pegang adalah syukur. Itu nanti Bu Yusnidar bisa baca surat An-Nahl ayat 78. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Sejak lahir kita tidak tahu apa-apa. Dan Tuhan berikan mata, telinga, hati supaya bersyukur. Bismillah. Kebanyakan orang hanya menggunakan mata dan telinga, dan itu yang memicu terjadinya penyakit tanpa melibatkan hati. Itulah
yang menjadikan fakultas kedokteran didirikan di mana-mana, rumah sakit dibangun di mana-mana, karena tidak melibatkan hati. Ya, jadi mari kita telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Tinggal Terima kasih atas sumbangan Pak Guna. Mata, telinga, hati-hati Bapak Ibu. Itu nanti ketemunya di bangunan di otak yang namanya amigdala atau buah almond, Bu. Buah almond di otak inilah pemicu segala macam penyakit, dari batuk pilek sampai penyakit kanker. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, pertemuan kita hari ini sungguh luar biasa, Pak. Ya, kita ingin konsisten, kita ingin istiqomah pada FFA, fusiform vis alia. Oke? Jadi jangan sampai FFA ini bergeser ke amigdala. Oke? Maka Bapak Ibu hiasilah hidup dengan suasana hati yang senantiasa happy, tapi jangan ditambah asmara. Sebab kalau happy asmara, ujung-ujungnya rungkat. Itu karena happy asmara. Baik ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu gembira, bergembiralah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu stres 5 menit, sistem imun itu akan lumpuh selama 8 jam. Tapi kalau ibu bapak happy 5 menit, sistem imun itu akan aktif selama 18 jam. Maka Bapak Ibu bergembiralah. Sejak kecil Bapak Ibu sudah diajari lagu, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Begitu Pak ya. Jadi jangan lagi menyanyikan lagu-lagu Deloitte misalnya, haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada. Ini bahaya bagi kesehatan. Coba Bapak Ibu, di Silitonga itu terkenal gara-gara lagu apa? Biarlah sedih, akhirnya mati Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh menyanyikan lagu-lagu yang sedih. Anita Sarawak itu loh Pak, bawalah daku pergi dari derita ini. Oh gitu ya, happy selalu. Dan sesuai dengan perintah Tuhan loh Pak Nur, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum. Yang Tuhan kehendaki hanya gembira Pak Reki. Tidak boleh sedih. Kita ingat masa lalu adanya sedih, berpikir ke depan khawatir. Tidak boleh Bapak Ibu. 5 menit yang akan datang, siapa yang bertanggung jawab? Tuhan. Jangan mendatangkan pikiran-pikiran yang negatif. 5 menit yang akan datang, kita tidak tahu. 1 jam yang akan datang, tidak tahu juga. Kenapa Mas Mujiono membangunkan masyarakat kita dengan 1 jam lagi, berilah aku waktu kasih. Ya, luar biasa kan? Nah, itu. Jadi Bapak Ibu happy anytime. Ya, jadi lagu pramuka nanti yang kita gunakan. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, tolong. Bapak Ibu selama ini tidak pernah menyadari bahwa physical work capacity kita ada di puncak ketika kita mencapai usia 30 tahun. Oke, sesudahnya mengalami penurunan. Ya, mengapa ada istilah pensiun? Silakan, silakan. Terima kasih dokter. Pak. Jadi
Pak beres mana? Beresman sih di Tonga. Dari Medan? Iya. Oh, beres. Sik. Pada menikam si perjulis semua kelaju. Saya suka lagu Medan loh Pak. Iya. Banyak yang suka dokter. Iya. Singo mandai lingku dandu. Iya. Asal bulan di situ gol. Asal mula di situ goldo, boe marsak marga miraku. Silakan Pak, sampai lupa pertanyaannya. Udah jadi ingat. Lupa lagu, lupa tadi. Iya. Oke. Terima kasih. Silakan Pak. Ilmunya dokter gitu. Iya. Jadi kalau tadi dokter bilang nggak pernah dikasih tahu sama dokter, itu udah dikasih tahu sama Luar dokter biasa. Zainal ya. Banyak poin gitu tadi. Poin penting. Iya, jadi poin pentingnya saya baru tahu ternyata ya jantung tadi itu ternyata jantung ada 3 gitu ya, di jenis 2 sama 1 jantung yang kita tahu selama ini. Nah, pertanyaan saya dan mungkin ya ini bisa mewakili teman-teman juga. Ya. Jadi saya punya tetangga. Waktu itu ini teman tetangga saya ini ya biasalah baik gitu kan. Saya pergi ke kantor, beliau pergi ke kantor. I see. Saya pulang dia udah dimakamkan. Oh, cepat sekali. Cepat. Jadi gini, dia orang dari Padang. Nah, saya tanya begitu saya balik tinggal tenda. Jadi itu nggak sempat saya lihat, itu cepat gitu ya ceritanya. Nah, itu apa? Kenapa? Jantung. I see. Jantung gitu ya. Oh jantung. Jadi itulah perjalanan ke kantor, meninggal di jalan, dibawa pulang dimakamkan. Kan gitu kan Pak ya. Jadi, nah saya sering juga ngobrol sama teman-teman, dia bilang itu kita harus mengenali sinyal tubuh. I see. Kenali sinyal tubuh, jadi sebenarnya alatnya itu ada di kita gitu. I see. Jadi, Betul. tapi yang saya tahu nih, yang saya sering dengar gitu, sakit apa? Jantung. Itu jarang yang itu gitu loh. Ya, menyadari. Biasanya jarang yang menyadari. Itu pengen tahu aja dokter nih, dari dokter yang tadi udah ngasih tahu yang nggak pernah dikasih tahu dokter ya. Ya. Kita pengen tahu gitu, apa sinyalnya itu dokter biar kita bisa berlomba dengan waktu gitu. Persis. Jadi terima kasih Pak Beresman. Saya ini alhamdulillah sejak tahun 90 sebagai pendamping jamaah haji. Setiap ada serangan jantung, alhamdulillah tertolong. Ya, misalnya pas sholat subuh berjamaah jatuh, sudah yang sholat lanjut. Ini saya temani. Nah, jadi sebetulnya serangan jantung sering disalah artikan sebagai sakit mah, Pak. Iya. Sehingga orang mengatakan angin duduk. Iya. Padahal angin tidak bisa duduk. Apalagi kalau kita akan ngobrol di Pesolima. Berhembus angin malam. Apalagi orang Makassar bilang angin mamiri. Tidak ada angin duduk, Bu. Minta maaf ya. Begitu angin duduk dikeroi, habis Pak. Oke, satu. Yang kedua, minta maaf Pak Beresman. Serangan jantung itu sering dialami seperti nyeri sakit gigi. Jadi rahang kiri Pak, bukan rahang kanan. Ini ada dokter bedah Bapak Ibu, ahli bedah, ya sudah jadi kepala rumah sakit tentara. Tiba-tiba nyeri rahang kiri yang dipantau dokter gigi. Begitu dokter gigi sampai, sudah kedahuluan pindah malam. Jadi pertanyaan Bapak bagus sekali untuk kita semua. Jadi jangan dikira rahang nyeri itu adalah sakit gigi, selalu gigi termasuk jantung. Ya, dan ciri khas untuk serangan jantung itu selain dada terasa ditekan, kaki gajah Pak, bukan sarung gajah, tapi kaki gajah berarti kan berat sekali Pak. Dan itu rasanya tembus sampai punggung dan melebar sampai lengan kiri, bukan lengan kanan, karena jantung ada di kiri. Jadi kalau nyeri ke kanan itu bukan. Ya, dan khusus bagi ibu-ibu sering mengalami dada saya kok sering sakit ya Pak ya, itu tanda ibu ketika nyapu rumah tidak balance antara kanan dan kiri. Jadi nanti ibu kalau di rumah nyapu sepayanya kanan, kiri, ya, untuk menjaga keseimbangan otot punggung. Minta maaf Pak Beresman, saya dapat ilmu ini dari Austria loh. Harus naik pesawat sampai 16 jam karena
Saya tidak tahu waktu belajar dokter di Indonesia. Ternyata keluhan ibu-ibu yang segera dibawa ke rumah sakit, direkam jantungnya normal, dokternya dapat duit. It's okay, normal. Ya, kemarin juga ada yang konsultasi itu. Ya, ternyata punggung kanan dan kiri tidak seimbang. Maka ibu-ibu kalau merasakan semacam itu, sering-seringlah lakukan stretching. Untuk mudahnya dipraktekkan, mari kita berdiri semuanya. Oh iya. Yang tidak bisa berdiri itu tandanya masih ngantuk. Oke, jadi Bapak Ibu, ketidakseimbangan punggung kanan dan kiri pastilah akan dirasakan sebagai tanda yang menyerupai sakit jantung. Yang direkam EKG pasti normal. Oke, maka marilah Bapak Ibu kita tundukkan kepala, hitungan 8. Tundukkan kepala, 1, 2, 3, 4, 8. Kepala kita ulur ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahu kanan kita angkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahu kiri kita angkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lengan kanan kita ulur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siku kanan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siku kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan Bapak Ibu berdiri di belakang kursi masing-masing. 2, turun, 3, turun, 4, turun, 5, turun, 6, turun, 7, turun, 8, turun. Silakan duduk di belakang kursi masing-masing. Tolong dicatat, tidak ada gerakan menengadah. Yaitu menengadah tadi. Iya, apalagi seperti ini sambil makan kacang atom, bisa masuk ke paru-paru. Saya banyak sekali setiap sekatenan di Jogja itu pasti ada pasien yang kemasukan bakso. Masuk saluran paru, Pak, karena akrobat. Bahaya sekali. Langsung masuk paru, tidak bisa tertolong. Oke, sekali lagi itu dangerous. Hanya boleh menunduk. Oke, maka orang Jepang kalau ketemu temannya gimana? Hai, hai. Kalau orang Indonesia ngobrol. Ya. Dok, ya, satu lagi, katanya gini nggak boleh menang. Nggak boleh menang. Kalau misalnya yoga itu kan gerakannya banyak suruh begini-begini, Dok. Iya. Kepalanya. Minta maaf karena instrukturnya tidak ikut pelatihan di Bali. Iya. Itu nggak boleh ya, Dok. Dalam yoga banyak sekali Iya. di gaya itu. Iya. Ini nggak boleh. Jangan. Oke. Nah, di yoga ada lagi kalau hidung kanan nanti kandarannya turun, hidung kiri. No. Harus di cross dengan sains. Itu handstand di yoga. Apalagi itu, Bu. Itu tekanan bola mata tinggi sekali, bisa memecah pembuluh darah. Be careful. Kepala di bawah. Itu danger. Karena ada tekanan yang menuju ke bola mata yang bisa memecah pembuluh darah. Oke, sekali lagi, be careful. Oke, we must be safe. Zeer gevaarlijk
Unsur kerper. Oke. Kalau headstand gitu, kepala di bawah gitu ya. Itulah Bapak yang saya maksudkan. Kalau jungkir begini, kanan itu kan tinggi di bawah, Iya. sehingga yang Mata bisa. mata bisa pecah pembuluh. Oke. Jadi satu-satunya dari yoga yang safe for all adalah breathing. Satu-satunya yang paling safe. Karena itu nanti masuk ke pusat kesehatan tubuh. Itu namanya vagus nerve, wandering nerve, ya. Tarik nafas. Kemarin saya banyak nanya itu yang hidung kanan tutup, hidung. Saya ini kan mempelajari anatomi manusia 40 tahun Bu. Ya, dan sampai sekarang udah boleh pensiun sampai 70 tahun. Istiqomah loh, konsisten loh. Dari rumah, kampus, research. Itu 40 tahun. Oke? That's why we can share our knowledge. Begitu Ibu. Oke, so ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau push up dok, enggak terlalu pengaruh di mata. No. Kalau push up. Terus silakan. Intinya yoga berarti nggak terlalu aman untuk ada. Enggak semuanya. Ibu, yang saya ambil dari yoga only breathing. Sebab nanti ditambah dengan vocalization dan posture. Misalnya senam tai chi ya, itu kelihatannya kan ringan ya Bu. Iya. Itu bagus. Dan itu sudah diteliti murid saya S2. Valid. Kelihatannya ringan begini kok. Itu bagus kan? Oke. Jadi ibu pedomannya satu breathing, yang kedua vocalization. Maka ibu-ibu kalau di rumah ketemu piring kotor yang menumpuk, jangan cemberut, ya. Jadi nanti pulang dari Bali semuanya berubah. Jangan seperti Mbak Dian Piscesa. Aku masih seperti yang dulu. Artinya tidak ada perubahan Bu. Ya, kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Ambil piring satu Bu, sambil bersenandung. Ku nyanyikan lagu untukmu. Dum 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 dum. Satu piring satu lagu. Sudah pensiun ngapain? Jadi kelihatannya piringnya banyak pecah semua dan menyisakan cemberut. Ibu-ibu kalau di rumah kan piringnya bersih, meja bersih, jendela bersih, tapi menyisakan raut muka. Makanya Bu, saya itu kalau jam 3 pagi membantu ibu nyuci piring. Jadi ibu bangun sudah bersih semua. Bapak ini loh semakin tua semakin tampan. Jadi Bapak Ibu, hubungan suami istri itu ya seperti ini ya. Kalau lihat ibu sedang cuci piring, coba dipijit-pijit baunya ya, dan diamplopi 1 juta gitu. Itu luar biasa Bu. Ya, itu pasti respon ibu gimana? Bapak ini kok semakin tua semakin tampan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hubungan suami istri itu jadikanlah media kesehatan. Saya ini mau ke Bali Pak, itu istri ngantor sampai pintu loh. Ya, apa yang beliau suarakan? Katakan sayang sebelum kau pergi. Katakan sayang sekali lagi. Langsung saya kasih amplop 1 juta. Karena dipastikan Petrocina akan beri amplop. Tepuk tangan untuk Petrocina. Ya. Ibu sedang tidur bele-bele ya. Di dalam tidur engkau tersenyum. Betapa cantik wajahmu bermata hatiku. Tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa ya.
cinta. Maka lagu wajib Bapak Ibu yang mau pensiun adalah Kau Yang Kusayang. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karena itu Bapak Ibu ya, jadi jangan rutin saja ya. Tahu lihat ibu pakai BH putus, masih disambung peniti, penitinya saja sudah kalah. Maaf loh Bu, ini pengalaman saya jadi dokter Bu, ya. Jadi pasien saya cantik-cantik Pak. Begitu masuk mau saya periksa, BH-nya sudah ledak. Ledak enggak? Subhanallah. Nanti pulang dari Bali ganti triumph semua ya. Sehingga yang kendor jadi kencang, ya. Yang kencang jadi kendor. Gitu. Luar biasa ya. Jadi ibu nanti pulang dari Bali jangan sampai pakai daster yang lubang-lubang ya, itu tanda ISIS ya. ISIS itu semriwing Pak. Jadi apa ya, karena ventilasi tadi kan jadi. Minta maaf ya, kebiasaan ibu-ibu itu membuang baju-baju lama itu kok susah, sehingga ya minta maaf lemari penuh ya, mau dibuang saya. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, ini tolong diperhatikan ya. Insya Allah kita akan terus berjalan ke depan ya. Tolong diperhatikan Bapak Ibu, banyak saudara kita ini mengalami kemunduran yang sangat cepat ya. Kalau reuni kan sering, Pak Regi, kamu kok kelihatan sudah tua ya, lupa kalau dirinya sudah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, waktu kita tidak pernah bisa mengalahkan, namun demikian kita bisa menunda. Jadi Bapak Ibu nanti pensiun lebih muda 40 tahun Bu. Oke? Jadi kita ini bisa meremajakan tubuh kita 40 tahun loh. Selama ini nanti rahasianya saya buka. Oke? Jadi yang pertama Bapak Ibu perhatikan, mereka yang mengalami kemunduran cepat itu kenapa? Lebih banyak menghabiskan waktu untuk duduk-duduk, untuk rebahan. Nah, sudah pensiun ngapain? Ya? Jam 1 sampai jam 3 tidur. Ini tidak boleh Pak. Jadi tidak ada waktu tidur siang. Yang sudah dibuktikan Bapak Ibu siang hari ini kan tidak ada tidur kan. Jadi di siang hari ini yang ada hanyalah take a nap. Jadi ya tidur sebentar 5 menit 10 menit kemudian sudah. Bapak Ibu, waktu kita terbatas loh. Oke, kita harus senantiasa menanam kebaikan-kebaikan tanpa batas waktu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Perbuatan baik sekecil apapun kan bisa kita lihat. Maka Bapak Ibu jangan pernah ya untuk menanam bibit-bibit yang tidak bagus. Oke? So, jadi rahasianya Pak, bagi Bapak Ibu yang ingin remaja 40 tahun tubuh kita, maka hendaknya jadilah hamba Tuhan yang aktif. Artinya dalam 1 minggu luangkan waktu 150 menit sampai 300 menit untuk olahraga. Oke, 150 menit artinya apa? Seperti tadi saya pagi tadi berenang cukup 30 menit. Walaupun saya boleh berjam-jam. Jadi semuanya itu harus ada pedoman. Oke, minta maaf Bapak Ibu ya, ini pemain Cina yang meninggal di Jogja itu peringkat dunia berapa meninggal karena apa? Prinsip-prinsip latihan itu dilanggar. Lawan Jepang Pak, musuh bebuyutan Pak, begitu mau nerima bola jatuh. Jadi Bapak Ibu yang sudah pensiun nanti kalau masih suka badminton, tenis ya harus double Pak, syaratnya pertama. Yang kedua, pilih partner yang muda. Jadi Bapak harus di depan. Jadi kalau ada bola masuk cukup menunduk saja. Itu pekerjaan yang mudah Pak. Maaf loh Pak Regi, banyak teman Pak Regi yang meninggal di lapangan tenis, di lapangan badminton, di futsal. Bahkan saya pernah diundang
perusahaan minyak Amerika, Vallejo, itu habis pingpong meninggal. Kenapa? Kesal dengan lawannya, Pak. Jadi tidak main pingpong tapi bolanya jauh semua, ngambil aja kerjanya. Marah, Pak. Bablas. Oke? Jadi sekali lagi Bapak Ibu tolong perhatikan, active person adalah mereka yang meluangkan waktu seminggu 150 menit dengan olahraga yang mengacu pada rumus FIT. FIT formula. F-nya frekuensi, jadi seminggu 3-5 kali. E-nya intensitas, tidak boleh terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Sedang-sedang saja. Bagaimana tahu sedang? Tadi ketika Bapak Ibu olahraga sambil bicara dengan teman. Ketika ucapannya kok putus-putus. Gimana kemarin waktu di Bali? Itu ini sudah berlebihan, Pak. Oke? Jadi Bapak Ibu dicek dengan bicara. Itu namanya talk test. Oke? Jadi kalau sudah terengah-engah itu kurangi kecepatannya. Oke? Intensitas. T berikutnya adalah time. Ya, duration. Itu 30 sampai 45 menit saja. Oke? Kurang dari 30 menit, Pak, tidak ngefek. Lebih dari 45 menit, bangun tidur, Pak. Aduh, ku tak berdaya. Aduh, badannya sakit-sakit semua, Pak. Oke? Jadi, tolong perhatikan. Duration. T berikutnya adalah time. Ya, itu jenis olahraganya tidak asal olahraga, Bapak Ibu. Itu syaratnya satu, harus melibatkan otot yang besar. Ya, jadi main catur itu walaupun yang diangkat beteng, Pak, tidak masuk itu. Yang diangkat raja, yang diangkat apa itu? Kuda. Itu bukan olahraga. Ya, jadi sekali lagi harus otot yang besar, gerakannya harus ritmis, Pak. Oke? Jadi badminton, tenis, futsal itu just for fun, ya. Makanya tidak perlu ngangkat-ngangkat raket tadi. Nah, ini berarti kumpul orang. Jadi cuma semua, ayo satu set lagi, masa kalah? Ini mengancam jiwa, life threatening, Bapak Ibu. Masa anak muda bisa mengalahkan kita? Ayo satu set lagi, bablas. Oke, just for fun. Oke. Bapak Ibu, melibatkan otot yang besar, ritmis, dan yang terakhir adalah kontinu. Jadi selama 30 menit terus menerus, Bapak Ibu. Jadi jangan kadang lari. Iki piye to bingung ide. Kita bukan lagi mencari prestasi, tetapi membahagiakan teman. Jadi Bapak Ibu kalau temannya menangkan, hore, senang, Pak. Kita biasakanlah menyenangkan orang, Pak. Ya. Jadi kalau lihat temannya kok kelihatannya kok murung, ya, kasih amplop 10 juta. Yes, itu loh, Pak, ya. Jadi jangan SMS senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Jadi kita sama. Ini di WA saya, Pak, banyak sekali. Dokter, saya kehabisan beras, kasih 500.000. Itu caranya, ya. Jadi jangan, Pak. Tuhan itu yang punya uang. Nanti Bapak Ibu akan merasa loh. Minta maaf, Pak Reki, saya kemarin mau berangkat ke kantor dalam hati, ya Tuhan, saya kok minyak wanginya kok sudah menipis, cerut tidak keluar. Sampai di kantor, Pak, dapat souvenir oleh-oleh minyak wangi. Jadi Tuhan tuh maha melihat, Pak. Ya, jadi apa yang dikatakan, walaupun tidak keras, Tuhan tahu. Ya, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Kita mesti tabah menjalani, ya, anugerah dan bencana,
adalah kehendaknya, gitu. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan senantiasa membersamai kita wherever we are. Coba, saya kan beda dengan Bapak Ibu, sekamar sendiri loh Pak. Ya, dulu waktu saya di Jawa Timur, saya diberi kesempatan tidur di kamarnya Pak Harto Pak, ketika meresmikan Petrokimia. Saya bilang, ini malam Jumat ini, satpamnya jauh lah. Nah, nanti kalau beliau datang piele, jangan kulak ketena, bahaya ini. Nah, sekarang itu aja Pak Harto ikut-ikutan Pak Jokowi loh. Belum, tapi sudah. Sudah, tapi gara-gara artificial orang sudah mati dibangunkan lagi Pak. Subhanallah. Baik, jadi sekali lagi Bapak Ibu, olahraganya tadi Pak Reki melibatkan otot besar, intensitas sedang, durationnya 30 menit, 40 menit. Kemudian yang berikutnya time. Jenis olahraganya tertentu, bisa brisk walking, jalan cepat. Jadi kalau Bapak Ibu di Bali, di pantai jalan biasa, itu belum olahraga Pak, itu baru jalan-jalan ya. Seperti lagunya Rito Harahap, jalan-jalan ke Tanah Delhi, sungguh indah pemandangannya, kawan jangan bersedih ya. Jadi lagi Bapak Ibu, jalannya agak cepat, brisk walking. Yang kedua adalah jogging Bapak Ibu, tapi harus menggunakan sepatu yang bagus dan mahal ya. Ingat masa yang akan datang ya. Bapak Ibu pernah dengar toh, bahu yang dulu kekar legam terbakar matahari kini kurus. Itu gara-gara jogging tanpa sepatu yang baik. Jadi fungsi sepatu itu untuk melindungi sendi panggul dan lutut. Hati-hati Bapak Ibu.